Lo semua udah nonton belum presiden lu pidatonya gimana? Orang desa itu nggak pakai dolar belanjanya, jadi nggak ngaruh dolar mau berapa rupiah pun. Tuh presiden lu aja kosongnya ngosong banget, astaga. Malu Purbaya tuh nangis denger curhatan lu. Pelenger ini orang, kok bisa sih jadi presiden aja. Pak Prabowo, besok-besok kalau dikasih skrip buat pidato, dibaca lagi, jangan asbun ya Pak ya. Jangan asbun, seharusnya Bapak ngomong kayak begini nih. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia, sekarang dolar naik dan rupiah nilainya melemah. Mohon untuk bersabar dan bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mencoba berusaha untuk menekan harga dolar agar nilai rupiah mulai menguat terhadap dolar. Udah Pak, begitu aja Pak. Itu kan enak kalau kayak begitu Pak. Kagak ngomongnya kagak begini nih. Desa ini kagak pakai dolar. Desa ini kagak pakai dolar. Gini kagak gini. Enggak begitu Pak. Ya, cocok gak gue jadi presiden? Kalian sudah lihat pidato dari presiden yang mengatakan rakyat di desa nggak pakai dolar. Kalian mau tahu? Kalian mau lihat komentar pedas dari rakyat seperti apa? Kita simak video ini. Orang di desa emang nggak transaksi pakai dolar, tapi justru yang nggak pakai dolar, dia yang paling kena dampaknya. Kalau dolar naik, yang mahal itu bukan cuma barang-barang mewah atau barang-barang yang ada di kota. Beras, pupuk, BBM, sampai biaya hidup harian pun ikut terdorong naik, guys. Emang dikira orang-orang yang di desa itu hidupnya di planet lain, terus ekonominya tuh beda sama yang di kota. Dolar naik itu bukan urusan elit di kota-kota gede doang, guys. Karena yang paling duluan kena biasanya adalah rakyat yang ada di bawah, termasuk di desa. Orang di desa nggak pakai dolar, ya kan ra nganggo dolar. Wong desa nganggone dolar ya duitnya lur. Nggo bayar utang negara. Entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Geng, ini adalah salah satu pernyataan terjemput sepanjang sejarah yang dikeluarkan langsung dari mulut seorang pemimpin negara. Untung saja bukan pemimpin negara Indonesia ya, tapi Zimbabwe. Menyebut bahwa inflasi ini nggak ada dampaknya, nggak ada apa-apanya, karena masyarakat desa belanjanya bukan pakai dolar. Lalu pertanyaannya, emang kalian yang di kota belanjanya pakai dolar apa rupiah? Emang kami yang di desa nggak kena imbas inflasi juga? Emang kami nggak butuh yang namanya BBM, transportasi, obat-obatan, alat-alat elektronik, pupuk? Jadi dia lupa kalau negeri ini masih andalkan import bahan baku industri dan lain-lain. Belum lagi hutang negara dalam bentuk dolar akan semakin mahal bayarnya. Karena apa? Ya rupiahnya melemah, dolarnya semakin tinggi, semakin naik. Jadi jangan heran geng ya, kalau 10 tambah 2 sama dengan 11. Hidup Jokowi! Rakyat di desa enggak bodoh Pak, tapi Bapak yang enggak peka terhadap penderitaan mereka. Presiden yang terhormat, orang desa nggak pakai dolar. Satu kalimat, satu tamparan, satu bukti. Betapa Bapak duduk di istana terlalu lama sampai-sampai lupa bau lumpur di sawah. Bapak nggak mikir. Bapak pikir rupiah anjlok cuma ngaruh ke orang yang jalan-jalan ke Singapura. Bapak pikir petani beli pupuk pakai daun pisang. Bapak pikir nelayan beli solar pakai kerang. Dengar baik-baik Pak. Pupuk urea, NPK, pestisida 70% bahan bakunya impor. Bayarnya pakai dolar, rupiah melemah 10%, harga pupuk naik 15%. Yang nanggung siapa Pak? Yang nanggung petani di desa yang Bapak bilang enggak pakai dolar. Pakan ternak dan ayam, jagung, kedelai, impor. Harga naik karena dolar Pak. Harga naik karena dolar naik. Peternak kecil di desa gulung tikar yang Bapak bilang enggak pakai dolar. BBM, oli, mesin pompa air, traktor, semua komponennya impor.
Semua harganya naik kalau rupiah anjlok. Nah, yang bayar siapa? Orang desa yang Bapak bilang enggak pakai dolar. Belum lagi beras, gula, garam ketika produksi dalam negeri enggak mencukupi. Terus apa? Kita impor. Harga impor naik karena rupiah jatuh. Yang antri beli beras mahal siapa, Pak? Ibu-ibu di desa yang Bapak bilang enggak pakai dolar. Jadi, jangan omong kosong, Pak. Kalau rupiah melemah, aman buat desa. Itu bukan analisis. Itu pembodohan. Itu bentuk penghinaan halus ke 70 juta rakyat desa yang hidupnya Bapak anggap enggak nyambung sama ekonomi global. Pertanyaan kita sederhana, Pak. Kalau Bapak benar-benar ngerti ekonomi, masa dasar begini saja Bapak nggak paham. Kalau Bapak paham tapi tetap ngomong begitu, artinya Bapak sengaja meremehkan rakyat biar terlihat tenang. Kita dulu bela Bapak Prabowo. Kita dulu debat sama teman, saudara, demi Bapak jadi presiden. Kita pikir Bapak seorang prajurit. Bapak punya nyali buat jujur dan tegas. Ternyata nyali Bapak cuma buat ngomong besar dan nyalahin keadaan. Sekarang kita ngerti yang salah bukan sistemnya. Bukan cuma sistemnya. Yang salah adalah orang yang kita pilih buat ngerubah sistem itu. Kita menyesal, Pak. Menyesal pernah berteriak hidup Prabowo di lapangan. Menyesal pernah percaya kepada Bapak. Menyesal pernah percaya kepada Bapak ngerti penderitaan orang kecil. Kita juga pernah menyesal menganggap Bapak beda dari politisi lainnya. Semoga di hari pengadilan nanti setiap air mata ibu-ibu di desa karena harga beras naik, setiap petani yang gagal panen karena pupuk mahal, akan jadi saksi atas kebohongan dan kecongkakan Bapak. Bapak minta rakyat bersabar, tapi Bapak sendiri nggak pernah mau merasakan lapar yang rakyat rasakan. Pemimpin sejati tidak pernah meremehkan rakyatnya. Dia mati-matian memperjuangkan nilai tukar rakyatnya. Bukan cuma nilai tukar rupiah. Kata Presiden Prabowo, orang desa nggak pakai dolar. Iya, memang betul. Mereka belanja pakai rupiah. Bayar ojek pakai rupiah. Beli kebutuhan sehari-hari juga pakai rupiah. Tapi saat dolar naik, harga pupuk ikut naik, ongkos angkutan naik, biaya hidup juga pelan-pelan jadi ikut naik. Yang berubah bukan cuma angka di layar, tapi juga lama kelamaan ngaruh ke isi dompet dan tenangnya hidup rakyat kecil. Yang terasa di kota memang cuma grafik, tapi yang menanggung semua beban itu secara diam-diam bisa jadi adalah masa depan keluarga di desa. Nah, menurut kalian, kenapa dolar itu cuma urusan orang kota atau juga berdampak ke hidup orang desa? Harga dolar naik, orang kampung nggak kena. Oh ya? Tolonglah, jangan asal bunyi. Orang kampung itu kan petani. Petani jualan beras ya kan? Perlu pupuk. Petani beli pupuk. Pupuk dibuat di pabrik. Pabrik perlu bahan, belinya pakai dolar. Pabrik perlu minyak, belinya pakai dolar. Kalau harga naik, petani beli pupuk jadi lebih mahal. Pupuk sekilo yang tadinya 10.000 jadi 15.000. Beras itu dijual ke kota kan? Bawanya pakai apa? Pakai truk. Truk perlu bensin. Bensin pakai dolar. Bensin harganya naik. Petani makin miskin. Ongkosnya makin mahal. Orang kampung itu ke kota naik apa? Naik angkot. Supir angkot bayar bensin. Bensinnya naik. Ongkos angkot naik. Orang kampung pendapatannya nggak naik. Ongkos ke kota dari 10.000 jadi 15.000. Petani kan perlu makan. Mereka kan makan tahu dan tempe. Tempe perlu kedelai.
Harga kedelai naik, harga minyak goreng naik, harga gorengan naik, tempe goreng dari 1.000 jadi 15.000. Orang kampung itu jualan daging ayam, ya kan? Ayam itu perlu makan. Makanan ayam itu belinya di pabrik. Pabrik perlu bahan. Bahannya beli dari luar negeri, pakai dolar. Dolarnya naik, modal pabrik itu naik. Harga makanan ayam itu naik. Orang kampung makin berat. Sekilo makanan ayam dari 10.000 jadi 15.000. Makanan ayam itu dikirim pakai truk kan? Truknya itu perlu apa? Perlu bensin. Bensin pakai dolar. Ongkosnya naik. Orang kampung harus bayar ongkos. Makanan ayam makin mahal. Ngerti nggak lu? Ongkos dari 10.000 jadi 15.000. Justru orang kampung lah yang paling terasa. Mikir nggak lu? 2024 Indomie itu 3.000 rupiah. 2026 3.500. Tolonglah ngomong itu dipikir dulu. Kami orang Indonesia itu nggak goblok. Makin sakit hati nih hati orang Indonesia. Jujur, gue gak nyangka ya kok bisa seorang presiden statementnya itu sekonyol ini. Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Di sini Pak Presiden Prabowo itu seolah menganggap kalau orang-orang desa itu lugu, bodoh. Emang bener ya, orang-orang desa itu nggak langsung beli dengan mata uang dolar, tapi pakai uang rupiah. Masalahnya hampir harga-harga di desa termasuk sembako, plastik, cabai, kacang, tempe, minyak, dan kebutuhan sehari-hari itu semuanya dipengaruhi oleh dolar. Karena hampir semua barang dan kebutuhan pokok itu masih impor. Jadi pasti bakalan naik semua. Gua bingung kok bisa presiden sedangkal ini pemikirannya. Dan yang lebih gilanya lagi, para penontonnya ini pada tepuk tangan.